اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد أذن له في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثا. Kita menyambung masalah kitab berjanji. Jadi kemarin setelah Nabi memulai dakwah beliau secara terang-terangan di kota Mekah, tibalah saatnya Nabi dapat perintah atau izin untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi diizinkan hijrah. Nah, kemarin kan sahabat sudah mulai berangkat tuh. Ya, sahabat-sahabat banyak sudah berangkat dari Mekah ke Madinah. Nanti tinggal Abu Bakar. Kemarin Abu Bakar As-Siddiq juga sempat ingin ikut sahabat yang lain hijrah ke Madinah. Kata Nabi, ntar dulu, barangkali nanti ada temanmu yang lain lah berangkat. Nah, lalu Abu Bakar ini berharap mudahan kawanku ini Nabi yang hijrah. Nah, gitu. Jadi bujur juga sampai masanya Nabi diperintah hijrah, lalu Abu Bakar disuruh mengawani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, malam hijrahnya malam. Kenapa? Karena kafir Quraisy sudah mulai melakukan ancaman teror, bahkan ingin membunuh Nabi. Lalu Nabi hijrahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Jadi bahkan pesan Jibril kepada Nabi, malam ini jangan tidur dulu. La tabit hadhil laila ala firashik alladhi kunta tabita alaih. Yang biasa wadah pian tidur, jangan tidur dulu malam ini wahai Rasulullah, biar berangkat ke Mekah. Faraqabahu, kedengaran kabar bahwa Nabi ini ingin pindah dari Mekah ke Madinah. Santar viral bahasa Nabi ingin pindah hijrah, lalu intadzarahu. Faraqabahu ay intadzarahu al-musyrikun. Lalu kafir Quraisy ini mengintai Nabi. Kita kan kemarin kan rencananya Nabi ini baik dibunuh aja sudah daripada berkumpul dengan kawan-kawannya di Madinah. Kita habisi memang di Mekah nih sebelum pindah. Nah, lalu itu dimata-matai Nabi nih, kapan momen yang tepat itu. Nah, sampai malam hijrahnya Nabi, disitulah keputusan untuk membunuh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan lamma ja'at thulutsal lail awal ijtama'u ala babihi yarsuduna hatta yanama fayasubbu alaih. Lalu kafir Quraisy ini berkumpul di Muhara Lawang, di muka pintu Nabi Muhammad, rumahnya Nabi Muhammad. Berkumpul. Apa ya tujuannya? Supaya liyuriduhu bizahmihim hiyadul maniyah, supaya sesuai rencana. Sesuai rencana. Apa rencananya? Ingin membunuh Nabi kita Muhammad tadi itu. Hiyadul maniyah ay al-maut, yakni membunuh Nabi. Jadi rencana kafir Quraisy ini matang sudah. Pokoknya malam hijrahnya Nabi kita bunuh sebelum dia berangkat. Jadi kapan Nabi keluar itu diintai, Om. Di muka pintu itu Nabi diintai. Kan dari berbagai macam kabilah kemarin kok ngumpul kabilah A, B, C diambil satu-satu, Bib. Itu di mukanya rumah Nabi masing-masing mengepung sudah. Kenapa? Nanti kalau Muhammad ini mati tidak ada yang disalahkan. Kenapa? Banyak kabilah yang ngumpul di sini. Nah, kalau satu kabilah aja takut juga bubuhannya dengan Nabi itu. Jadi main keroyok gitu main keroyok. Jadi malam itu diintai. Ya, Nabi diintai. Kalau keluar kita sikat sudah. Nah, kita sikat di situ. Bihasabi i'tiqadim al-fasid wa amil kasid hiyadal maniyah. Lalu malam itu
Nabi menyuruh Sayyidina Ali, fa'amara sallallahu alaihi wasallam aliyan fanama makanahu wa qatta bi baradin akhdar lahu sallallahu alaihi wasallam. Bunyi Nabi, Ali, malam ini aku mau hijrah dengan Abu Bakar ke Madinah. Awak aja nungguin kamarku sudah. Ini kan masyhur nih kisahnya nih ya. Ini malam ini pas ini kisahnya nih, malam hijrah. Kan bentar lagi kalau pergeseran tahunnya. Akhir tahun saja kan, ini kisah hijrah Nabi ini ya. Ini momennya pas aja ini dah. Insyaallah malam apa? Malam besok ya? Iya, malam besok. Malam besok yang kalau panjang umur menemui itu tahun baru kan? Kalau panjang umur. Nah, itu tahun baru. Ntar kita kisahkan ya. Ini kisah hijrahnya dulu ya. Ali, awak tidur di kamarku, di kasurku, pakai selimutku. Selendang Nabi warnanya hijau. Jadi Nabi pakai selimut bukan selendang. Selendang dijadikan selimut. Itu biasa pakai Nabi tidur. Lalu Sayyidina Ali bekelubun. Tahu bekelubun? Oh, paham di bekelubun? Riko? Ini tahu juga. Kalau Kutai bekelubun, kalau Banjar bekelumbun. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu tutup habis, mulai ujung betis sampai kepala. Waduh, bukannya bekelumbun tadi sudah. Apa bahasa Jawanya apa? Orang ngerti. Orang tidur selimutnya habis dari kaki ke kepala tuh apa namanya? Antum tutup. Itu pasti ada kata-katanya di Jawa itu. Nah itu tadi ya. Jadi Sayyidina Ali yang menggantikan wadah tidurnya Nabi Muhammad. Ya, ini menggantikan tempat tidur tuh enggak gampang-gampang kalau risikonya mati kan ini. Kenapa? Di luar kafir habis sudah berkeliling ke rumah tuh nah. Kita timpas orangnya bilanya lambat kita bunuh tuh nah. Orang di ranjang tuh nah. Kita bunuh punya bubuannya. Wa qatta tutup habis bi burdin akhdar, selendang warna hijau milik Nabi Muhammad. Tiba saatnya fa kharaja alaihim, akhirnya Nabi beserta Abu Bakar keluar keluar dari rumah. Itu tadi Nabi keluarnya, perhatikan, sepertiga malam akhir ya. Sepertiga malam itu di atas jam 12. Jam 2, jam 3 itu. Itu hari apa yuk? Malam Kamis, subuh hari Kamis itu. Subuh hari Kamis Nabi berangkat. Nanti kita cocokkan kisahnya ya. Kemudian Nabi sambil keluar baca surah Yasin. Wa huwa yatlu qaulahu ta'ala Yasinul Qur'anil Hakim ila qauli ta'ala fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Fa akhadhahumullahu ala absarihim falam yarahu ahadun minhum. Nah ini ilmu bekelam pulang namanya ini. Bekelam ditahu juga itu. Kemetang. Sebelum keluar bacaan ikhtiarnya Nabi Padahal Allah Ta'ala melindungi, pasti dilindungi Allah Ta'ala. Jibril lagi mengawasi kan, membaca Yasin. Ini musuh menunggu sudah di luar. Yasin. Bismillah pang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'hum. Ahum ghafilun. Apa lagi semuanya, Bet? Apa lagi semuanya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda min belum. Hah? Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyal sampai ayat 9 ya. Itu aja. Jadi kita ada setengah grogi aja. Coba bacakan guru obrol dulu. Jadi ayat 1 sampai ayat 9. Ulangi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum
laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum. Nah, sampai situ bacaannya. Sampai situ Nabi baca itu. tulisannya kayak gitu. Nah, itu. Lalu bubuhan preman-preman yang di luar yang jago-jago pakai bendau tadi itu, nah, apa yuk? Fa akhadahu Allah ala absarihim falam yarahu ahadun minhum. Sekor mananya tidak melihat. Semuanya tidak ada yang lihat Nabi Muhammad keluar. Nah, alias ditutupi oleh Allah Taala. Fahum la yubsirun. Semuanya tidak melihat. Nah, fahum la yubsirun. Maling itu bacaan jelek lah. Ada jam aja turunnya tuh ada jamnya juga. Maling tuh lamun ndak ada ilmunya ndak sukses jadi maling. Pakai ilmu juga maling tuh. Pembacaan juga. Nah, itu. Cuma ayat ini jangan pakai jadi maling. Besok ulang tahun baru kita mencuri manuk aja sudah. Nah, baca Yasin. Nah, gitu ya. Lalu bubuhan yang di luar tadi semuanya ndak ada yang lihat Nabi Muhammad. Tidak ada yang lihat Nabi Muhammad. Wa nafaru ala ru'usim at-turab wa hadha, sampai Nabi itu menaruh pasir di atas kepala mereka. Romah syai'an fa syai'an ba'dal qabdi. Jadi sempat-sempatnya Nabi itu sebelum lari jauh ambil pasir, nah taruhi kepala sokong. Hah? Jahil, menjahili bukan jahil. Nah, gitu, ngolok lah gitu aja. Artinya itu tadi. Subhanallah, ini kita ini mengesahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, itu tadi luar biasanya. Padahal itu komandonya yang mau membunuh itu Abu Jahal. Ini super jagau, hebat, strateginya matang. Ingin membunuh Nabi Muhammad itu tidak bakal keliru lagi lah. Tapi ini Allah Ta'ala yang memelihara kan. Ini kisah aja, kisah gitu. Tetap selamat Nabi. Lalu ditaruh Nabi di atas kepala mereka. Sampai akhirnya insarafa haitsu syaa. Nabi ini jalan bebas aja kemana terserah Nabi aja lagi. Orang dibuka rumah aja selamat, apalagi sudah jauh. Nah itu. Fa'atahum atin. Yang bisi kitab tulisannya fa'atahum atin. Lain anin ya. Atin, maka datanglah seseorang yang mendatangi Nabi. Mimman lam yakun ma'hum, ada orang lain datang. Kemana? Tuh kelompok preman-preman yang menjaga rumah Nabi Muhammad, ada orang lain datang ke situ. Sampai akhirnya si orang yang datang tadi bertanya dengan siapa? Dengan bubuhan calon pembunuh Nabi tadi. Kalian ngapain di sini? Bubuhanmu bawa apa ke sini? Nah itu. Lalu ma tantaziruna hahuna qalu Muhammadan, kami nunggu Nabi, kami nunggu Muhammad, nunggunya keluar maksudnya. Jadi namanya orang goblok pula, coba dimasukin ke dalam timpas habis maksudnya kan gitu tuh. Jadi tunggu keluar dulu, ditunggunya Nabi keluar juga, ditunggunya Nabi keluar. Kami nunggu Muhammad, artinya nunggu keluar kami bunuh ini. Padahal Nabi sudah keluar kok. Ini ada orang datang berhabar, kalian ngapain ke sini? Kami nunggu Muhammad. Lalu dia menjawab, qad khayyabakumullah, kalian itu digagalkan Tuhan. Allah nggak menggagalkan. Nabi Muhammad sudah keluar. Itu coba lihat kepala kalian tuh ada pasir kalau masing-masing. Nah, dipadahi orang tadi itu. Wantalaqa li hajatin. Nabi berjalan bebas sekehendak Nabi Muhammad. Fawada'a kullu rajulin yadahu ala ra'sihi fa idzan 'alaihi turabun. Lalu habis dipadahi ada kepala ada pasir, memegang masing-masing dengan kepala. Ternyata memang ada bujur pasir di situ. Bujur ada pasirnya. Kemudian mereka ja'alu yatla'un, bergegas mendatangi Nabi. Nabinya mana? Nabi yang di dalam itu. Kan perasaannya masih ada Nabi nih. Sudah dikhabari, Nabi sudah keluar. Kalian nih dipermainkan Allah Ta'ala. Tapi namanya
penasaran, bergegas ingin melihat Nabi di dalam. Fayarona aliyan alal firash. Dilihatnya Nabi di ranjang apa di tempat tidur Nabi masih ada orang tidur pakai selimut. Itu Nabi Muhammad. Masih ada orangnya di dalam. Padahal Ali kalau dalamnya. Nah, itu Nabi Muhammad di dalam masih ada orangnya. Wallah inna hadza Muhammad naiman. Falam yazalu kadzalik hatta asbahu. Menunggu sampai subuh. Akhirnya menunggu sampai subuh. Ditunggui. Kan mulai tengah malam tadi tuh. Ngintai Nabi Muhammad keluar nih. Sampai dihabar orang Muhammad sudah keluar. Dilihati di dalam ada masih Muhammadnya. Tamput. Ditunggu aja masih menunggu sampai subuh. Sampai subuh. Faqama Aliun alal firash. Subuh Ali bangun, berbuka selimut. Dilihat, Ali ternyata. Bujur ya, yang mupadah itu Muhammad sudah keluar. Ini yang diselimut nih kami kira bujur Muhammad. Ternyata itu permainannya ya. Kalau Jamba itu dicuculasi sudah oleh Allah Ta'ala itu. Ternyata Ali. Lalu bertanya, mana Muhammad? Di sini kalimahnya hu-nya itu ke orang yang memadahi itu nah, bukan ke Ali ya. Fasa'aluhu atin itu kepada orang yang bahabar. Kan ada orang datang kalau bahabar Muhammad sudah keluar. Nah, itu ditanyai oleh kafir Quraisy, Muhammad mana? Lalu la ilma li bih. Aku enggak tahu kemana kah tujunya. Kemana kah ini aja? Jalan. Habis ya. Nah, itu kisah Nabi mau berangkat hijrah dari rumah keluar. Nah, sampai situ. Ini kisah dia berjanji kayak gitu kisahnya. Kemudian wa amma ghara thurin wa faza siddiqu fihi bil ma'iyyah. Akhirnya Nabi berangkat ke Ghawa Thur. Ghawa Thur ya. Berangkat ke Ghawa Thur. Ghawa Thur ini di bawah Mekah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an goa itunya goa ini lain kayak goa kita di sini. Itu tumpuan batu kalau di Mekah itu kalau. Nah, bahkan batunya itu kasafinah maklubah. Kasafinah maklubah. Tahu safinah? Safinah itu kapal. Kapal kan gini kalau ya, kapal kan gini. Maklubah itu terbalik. Nah, gini jadinya. Bawahnya ke atas. Batu yang dianggap Gua Thur tuh seperti gubang terbalik, perahu terbalik. Sepit kan gini tuh kalau dibalik, nah gitu nah, merongkong bawahnya kan, atasnya gitu dah. Nah, itu Ghawa Thur seperti itu. Mudah-mudahan panjang umur bisa berangkat ke tanah suci. Tapi saya 3 kali belum pernah juga naik ke situ. Kemarin kami dengan Jahar nih mau ke situ, ditutup bubuhannya. Nah, kita disuruhnya mengintip mulai bawah aja. Tapi ada wayahnya dibuka itu. Tidak terus-terusan ditutup. Ghawa Thur. Ghawa Thur itu pintunya sempit. Wadah Nabi hijrah kan singgah ke Ghawa Thur kalau dari Mekah singgah ke Ghawa Thur, pintunya sempit. Masuk dari bawah. Nah, kan gitu tuh, masuk dari bawah. Kemudian dia berlubang itu di atas gunung, perjalanan 1 jam. Perjalanan 1 jam dari rumah Nabi, dari Mekah. Berjalan normal 1 jam itu berapa kilo om? 1 jam. Berapa har? 4 kiloan ya? Itu jalan di wadah kita sini kalau. Nah, itu. 4 kilo Bib, 1 jam Bib. Jadi ini diperkirakan perjalanan 1 jam. Jarak Ghawa Thur dengan Baitullah gitu aja. Ya. Kemudian kila dikatakan juga antara Mekah dengan Ghawa Thur itu, ini kisah Ghawa Thurnya pulang. Itu 3 mil. 1 mil itu sekilo 600. Kurang lebih lah yo. Ya kalau kurang lebih kalau 4 kiloan, kurang lebih 4 kiloan lah, sama juga, mirip-mirip lah. Wartifa'u ala qadri milin. Tingginya 1,5 kilo. Nah, lumayan tingginya tuh. Jauh itu. 15.000.
Ya 1.500 meter ke atas. Ismul Jabal itu nama gunungnya. Kan tadi nama goa, kalau Goa Thur itu di atas gunung. Nama gunungnya wa Ismul Jabal itu lain al-hillu ya. Athal. Athal. Ismul Jabal Athal, Gunung Athal namanya. Di atas gunung Athal itu ada Goa Thur, gitu maksudnya. Tingginya 1 mil, jaraknya 3 mil dari Goa Thur ke kota Mekah. Nah, itu. Nazalahu Thur bin Abdul Munab fanusiba ilaihi. Nah, wa kharaja min Makkah yaumal Khamis. Lalu Nabi, coba kita ingati, Nabi keluar dari kota Mekah itu hari Kamis. Malam Kamis. Subuh Kamis. Coba. Kemudian beruntunglah Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi di dalam goa. Wa aqama fihi, berapa lawasnya di dalam Goa Thur itu? Salasan minal layali, 3 malam. Nabi hijrah ya dari Mekah ke Madinah, singgah di Goa Thur. Goa Thur itu Nabi berada 3 malam. 3 malam itu coba perhatikan, kan berangkat subuh Kamis, kalau malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Oke, malam Minggu ya. Alal masyhur, itu menurut pendapat yang masyhur. Wa kana yabitu indahuma fil ghar Abdullah bin Abu Bakar. Nah, kalau malam ada yang mengawani tinggal di situ. Namanya Abdullah, anaknya Abu Bakar. Nah, dia masih muda. Si Abdullah ini wayudliju min indiha bisaharin ila Makkah fayasbihu ma'a Quraisyin fayatihi ma bi khairin dzalikal yaum hina yahtalitu dhalam. Si Abdullah ini kerjaannya malam ngumpul gabung dengan Nabi, dengan Abu Bakar. Paham ya? Paham? Kan Nabi hijrah dari Mekah singgah di Goa Thur 3 malam. Cuman Nabi dengan Abu Bakar itu ada Abdullah bin Abu Bakar itu malam ada di situ. Cuman sebelum subuh itu adalah jayud liju, itu perjalanan subuh artinya. Sebelum subuh, anggaplah kalau kita di sini jam 3:30, si Abdullah ini baliknya dari Goa Thur menuju kota Mekah. Jadi bila bangun pagi, kayak orang ada sudah di situ. Ini tipu muslihatnya aja, supaya orang kafir jangan curiga. Jadi subuh udah ada di rumahnya, bangun subuh tuh orang Quraisy, ini ada ya anaknya bukan Abu Bakar di sini, Abdullah ada di rumah. Padahalnya datang dari Goa Thur itu. Nah, gitu. Ntar habis Isya berangkat lagi ke Goa Thur. Apa tujuannya? Mencari berita. Bagaimana perkembangan berita saat ini yang menyebar di kalangan kafir Quraisy. Lain kali ini pengenyaman berteleponan kan. Dulu udah pakai orang kita. Nah, itu. Inilah utusan yang mengabarkan. Kayak kita bahari juga yang jaga sarang di gunung tepian Langsar ke dalam situ, kalau itu telepon bahari tidak ada. HT untung-untungan juga kekuatan. Jadi informasi ini kan manusia yang bawa gitu, nah baru balik lagi. Nah, ini seperti itulah guru. Kemudian ada lagi wayara'a alaihima Amir ibnu Fuhairah min hatan min ghanamin, lain min ilmin, min ghanam. Kemudian di siang hari, ini kisah Abdullah hilang sudah ya. Di siang hari ada namanya Amir bin Fuhairah. Ini kerjaannya siang-siang itu mengembala kambing. Fayurihuha alaihima hina tadhhabu sa'atan minal isya fayabitani fi labaniha yaf'alu kadzalik kulla lailah min layali tsalathi. Nah, si Amir ini pulang kalau malam ke situ juga menuju. Apa yuk? Bawa susu perahan kambing yang dipeliharanya tadi. Nginap dia di situ. Kalau menurut kisah ini yang nginap di situ totalnya 4. Nabi, Abu Bakar, Abdullah dengan Amir. Tapi yang berdua ini sebelum pagi sudah balik dah. Sudah balik malam aja jam sembunyi di situ.
Satu tukang informasi, mencari informasi, yang satu ngantari makanan. Susu kambing diperah itu aja yang diminum Nabi. 3 hari 3 malam minum susu. Gitu. Kita mana tahan minum susu 3 hari malam. Nah, pasti cari gulanya dulu, Beb. Cari gulanya, pulang minum susu nyetok, pulang nyaman juga, Beb. Gula, mau kopi, pulang kan. Nggak sampai di situ juga kayak cari rokoknya, pulang dicari supaya santai ini kan. Ya Allah, lihat perjuangan Nabi Muhammad, dikepung, dikejar, mau dibunuh, bersembunyi di Gua Hira 3 hari 3 malam minum susu aja. Diantari oleh si Amir tadi itu. Nah, itu diantari oleh si Amir. Demikianlah pekerjaan si Amir sampai 3 malam. Habis ya. Kemudian tahmil hamaim wal anakibu himah. Setelah Nabi masuk ke dalam Gua Hira itu memelihara oleh merpati. Ini jelas ya, merpati, burung merpati. Dan anakib. Apa anakib? Laba-laba. Jadi ketika Nabi dan Abu Bakar masuk, di sini dijelaskan alladzi yudfi'u bihi anhul kuffar. Al-hamaim hamat ay tofat. Jadi merpati itu berputar terbang di atas goa. Kemudian si laba-laba nasajat alaihi fi sa'atin wahidah. Saat itu juga ketika Nabi Abu Bakar masuk, langsung bikin sarang. Langsung bikin sarang di lubang. Nah, itu. Kita sambil menghayal aja ya, kalau nggak paham sambil dibayangi kayak apa ya gitu, perjuangan Nabi itu. Ini kuasanya Allah lah ini, ketika masuk langsung ada sarang laba-laba. Terus Abdullah dengan Amir tadi dia sudah tahu itu Nabi di dalam, gampang aja cari jalan masuk yang lain gitu nah. Nah gitu. Nggak bakal mengganggu itu tadi kan. Demikian dikatakan Syekh Khalid. Tidak sampai di situ, Allah memelihara Nabi di dalam Gua Thur. Ambatallahu ala babil ghar Umma Ghailan. Umma Ghailan itu nama pohon. Jadi nama pohon di Mekah itu ada namanya Ummu Ghailan. Ummu Ghailan. Akibaduhulih. Jadi riwayat pertama, yang melindungi Nabi merpati ini terbang, ya, dan laba-laba bersarang. Ketiga, ditumbuhi pohon langsung di muara lubangnya itu nah. Di pintu masuknya itu ditumbuhi pohon, ada pohon tumbuh. Nah itu. Secara logika tidak mungkin ada orang masuk di situ sudah. Subhanallah ya, luar biasa. Padahal kata ulama, andai kata kafir Quraisy itu nah, mau nengok dikit aja miringkan badannya kelihatan loh itu Nabi dengan Abu Bakar di dalam itu dah. Gitu. Tapi inilah pemeliharaan Allah seperti itu. Ada lagi riwayat yang lain, 2 merpati itu bersarang di pintu goa itu tadi, bersarang dan bertelur. Jadi satu bersarang bertelur, satu bersarang bertelur juga. Tidak mungkin orang lewat situ, kalau kena pasti pecah ada telurnya. Kalau lewat situ pasti pecah. Faqalu law dakhala la takassara al-bit. Kalau mereka masuk berdua ini pasti pecah punya orang kafir Quraisy. Ini telur ini nah. Tigu merpati ini nah. Kan ada bersarang di muara lawang itu nah. Kalau orang lewat pasti pecah di sini sudah. Enggak mungkin pada masuk. Berarti Nabi Muhammad dengan Abu Bakar enggak di sini. Kan gitu tuh. Habis ya. Tsumma kharaja minhu, kemudian sampai malam ketiga. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Itu Kamis seharian, Jumat seharian, Sabtu seharian, Minggunya seharian lagi. Berarti 3 malam 4 hari Nabi di dalam goa tadi itu. Tsumma kharaja minhu lailatal itsnain. Itu ada sambungannya ya. Tsumma kharaja minhu lailatal itsnain wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyah. Lalu malam Senin di sini percis tengah malam Nabi keluar dari Gua Hira. Mungkin sudah dapat berita yang aman nih. Lalu Nabi menaiki tunggangan Khairamatiyah.
tunggangan terbaik. Di mana dapat? Di sini nemu di jalan namanya. Ada aja om caranya itu nah. Dapat di jalan onta itu nah. Kan jalan kaki nih. Sampai ke gua nah, udah ada kendaraan kan? Nah, dari Gua Hiro melanjutkan perjalanan ke Madinah itu pakai onta yang terbaik di situ. Ini saya cepat aja ya. Wa ta'arrada lahu Suraqah. Dapat kabar Suraqah. Summa kharawa ba'ina summa. Wa innam. Waktu Nabi hijrah, Nabi diiringi Amir bin Fuhairah maula Abi Bakar. Amir bin Fuhairah tadi itu budak dimerdekakan Abu Bakar. Nah itu empat mengiringi dari Gua Hiro ke Madinah. Ikut mengiringi. Kemudian ada lagi beliau ini kulit hitam karena aswad. Mimman adzabahullah fillah, mimman udziba fillah. Jadi orang ini, jadi itulah tadi ya warna nak milih. Kalau beriman dengan Nabi selamat gitu. Jadi beliau ini budak hitam kelam dimerdekakan Abu Bakar ikut membawa Nabi dari Gua Thur ke Madinah. Tidak cuma itu, Nabi beserta Abu Bakar menyewa istajara Abu Bakar Abdullah bin Uraiqid. Ada lagi menyewa Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini bukan orang Islam, belum beriman dengan Nabi, tapi dia dalilan wa huwa ala dinu kuffari Quraisyin. Ini orang kafir Quraisy. Cuman disewa untuk penunjuk jalan om dari mana? Dari Gua Hiro ke Madinah. Dikit lagi. Wa ta'arrada Suraqah. Nah, berangkat Nabi dari Gua Hiro ke Madinah, terdengar kabar oleh kafir Quraisy. Di sini dijelaskan kabarnya itu dari bisikan. Nabi sudah berangkat dari Gua Hiro ke Madinah. Lalu diumumkan siapa yang bisa membunuh Nabi dengan syarat dibawa kepalanya, diberi upah sebanyak mi'ah naqah, 100 onta. 100 ekor onta. Mahal ya onta itu macam-macam. Dari 25, 50, 15 150 sampai ratusan juta ada harga onta. Nah kita anggap yang 50 juta aja lah, kali 100 tidak tergiur kah orang yuk. Bunuh Muhammad mah kah? Sudah aku aja sudah punya Suraqah. Nah lalu dikejarnya Nabi. Nabi waktu itu wadzalika ba'da muzawajatihi sallallahu alaihi wasallam Qudaidan. Nabi baru melewati daerah Qudaid. Faftahalla tadarru'an wa akhlasa bid-du'a. Nabi mendengar ada kabar bahwa Suraqah, ketahuan Suraqah mengejar Nabi, lalu Nabi berdoa, tadarru', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yuk doa Nabi? Allahumma kfinahu bima syi'ta au binahwi qaulahu Allahumma fa'al bi Suraqah ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, lindungi kami terserah pian. Itu doa Nabi minta lindungi dari kejaran kafir Quraisy, terutama Suraqah tadi itu. Ya Allah, lindungi kami terserah pian. Atau ada lagi riwayat yang lain, ya Allah, lakukan kehendak pian kepada Suraqah yang mengejar kami itu. Wa kaifa syi'ta, dan terserah pian jual sudah. Nah, itu. Wa dzalika li annahu ra'a alaihi min athari syarri wa tuwhimat dharar. Karena Nabi membayangkan sudah ini kalau hanya bertemu dengan aku bakal dibunuhnya aku. Lalu berdoa minta kepada Allah, ya Allah lindungi aku dari perbuatan Suraqah, terserah pian aja. Nah, ini bagus dituruti. Kalau jangan kita yang mengatur, ya Allah matikan bininya. Ya Allah sakitkan anaknya. Itu kecil. Nah, jadi kalau ini kepepet dah, kepepet. Nah, orang dizalimi itu kan kabul. Ya Allah, aku minta lindungi pian dari
dari ancaman si anu, terserah pian kayak apa caranya melindungi. Itu aja aman sudah. Nah, itu. Atau ya Allah, doa Nabi tadi, lakukan kepada dia, terserah pian kayak apa cara pian melakukannya. Sama aja itu maksudnya itu. Kita pasrah kepada Allah aja. Nah, itu. Lalu fasakhat ay ghasat, kejaran Surakah. Surakah ini memakai kendaraan di sini fasakhat qawaimu ya'bu bihi fil ardi sulbah. Ini Surakah ini pakai kendaraan kuda yang laju bujur sudah. Nabi pakai onta, mana ada peparaan lajunya onta dengan kuda laju. Nah, sampai mendekati Nabi, kakinya kuda Surakah tadi gosot tuh teberosok. Teberosok, Bib Hasan. Teberosok. Apa? Celobok. Lari, maka tanah Arab ini keras. Fil ardis sulbah, di tanah yang keras bebatuan. Apa ndak terpelanting kah Surakah di atas kuda? Lagi lari kencang, langsung rem mendadak terpelanting kalau. Nah, ini kalimahnya di sini fasakhat qawaimu ya'bu bihi fil ardis sa'labah al-qawiyah. Di sini dipatahkan sa'labah itu terpelanting. Kan laju, rem mendadak terpelanting. Bangun om, kudanya naik lagi, gejar lagi, terperosok lagi, terpelanting lagi. Itu. Akhirnya minta jaminan oleh Surakah tadi kepada Nabi Muhammad wasa'alahu al-aman. Famanahahu iyah, dia minta jaminan kepada Nabi. Membunuh Nabi tidak sukses, gagal terus. Daripada terpelanting terus bunyi Surakah, mending cari damai aja dengan Nabi. Ya Rasul, cari aman. Ya Rasulullah, maafkan ulun ya Rasulullah, minta maaf aja sudah. Kira-kira kalau saya nih keluar daripada sini aman aja kah? Bunyi Nabi aman. Bahkan di sini didoakan oleh Nabi. Da'a Rasulullah lahu bisalamah. Mudahan awak selamat punya Nabi. Ayo. Akhlak Nabi Muhammad kayak apa ya? Orang ini mau bunuh. Ketahuan jelas sudah. Coba gagal. Dah punya Nabi mudahan awak selamat sudah. Sampai minta jaminan keamanan. Pulangnya dikasih duit. Nah gitulah bahasanya sudah. Jelas-jelas sudah menyakiti kan. Itu. Wa amara bi kitabatil aman li ibni Fuhairah fakataba fi rikkatin min adimin falamma farag. Lalu coba Surakah ini kabur dari Nabi, bukan hanya batas di mulut, ada surat jaminan. Surat jaminan bahwa aku ini aman dari Nabi Muhammad dengan kawan-kawannya. Dipolahkan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang nulis? Si Amir bin Fuhairah yang nulis di kitab. Ini surat perjanjian bahwa si Surakah aman dari Nabi Muhammad. Nih bawa suratnya. Nah, disimpan nih oleh Surakah, pulanglah. Nabi jalan terus ke kota Madinah ya. Falamma faraga Rasulullah min ghazwati Hunain laqiyahu sallallahu alaihi wasallam bij'aranah wa ma'ahul kitab. Setelah itu lama sampai perang Hunain, ada perjanjian damai di Ja'ranah namanya. Nabi ketemu lagi dengan Surakah tadi om. Terdapat lagi dengan Surakah. Surakah itu surat Nabi masih dikantongi Nabi, dibawanya. Padahal sudah lawas ini, dibawanya ke surat Nabi. Lalu diangkatnya surat itu, ya Rasulullah hadza kitabuk. Nabi Muhammad, ini surat pian semalam. Nah, kalau bahasa kita wahai ini chatting pian ini masih ada dengan ulun masih kusimpani. Nah, itu. Lalu apa punya Nabi? Hadza yaumu wafa'in. Surakah, hari ini adalah hari keselamatan bagimu. Fa aslama, ujungnya Surakah tadi itu masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Nah, itu kisahnya ya. Mengantukan kita kisah Surakah yang ngantuk. Habis ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atrillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hari ini sudah masuk hari terakhir bulan Dzulhijjah ya. Malam besok itu 1 Muharram.
Ya. 1446 Hijriah. Nah, itu tadi kan kisah hijrah kalau tadi itu. Nah, awal mulanya Hijriah ini ada zaman Nabi tidak ada Hijriah. Ya. Kalender Hijriah belum ada. Makanya bubuhan Wahabi itu kalau orang ada peringatan 1 Muharram dipadakannya bid'ah. Atau kalau ada orang berdoa doa 1 Muharram Nabi tidak pernah melakukan. Ya memang. Kenapa? Karena adanya 1 Muharram itu setelah Nabi wafat. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifahnya, Nabi 2 tahun belum ada kalender Hijriah. Nah, masa khalifahnya Sayyidina Umar sudah tersebar luas Islam, itu gubernur-gubernur itu kalau mengirim surat kebingungan. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa itu tidak ada. Lalu ngusul dengan Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kita ini kebingungan tidak ada tanggal. Kayak apa, yuk kita mulai kalender jua. Nah, untuk memutuskan tahun awal tahun Islam ini, itu Sayyidina Umar musyawarah besar, diundang sahabat pembesar-pembesar yang lain untuk menentukan kapan 1 tahun pertama untuk Hijriah, kalender Hijriah. Nah, banyak usulan, ada yang mengusulkan, ya wahai Umar, kita mulai kalender ini dari lahirnya Nabi. Dengan alasan macam-macam, itu tidak disepakati. Kenapa yuk? Orang Nabi Isa Masehi itu diambil dari 1 lahirnya Nabi Isa. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang mengusulkan waktu rapatnya itu kalender Hijriah ini dimulai waktu wafatnya Nabi. Tambah duka cita bila peringatan tahun baru Hijriah pas hari wafatnya Nabi, makin duka cita, ditolak juga. Nah, terakhir ada yang mengusul, bahkan riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Ali yang mengusulkan itu, bagaimana ya wahai Umar, kita mulai tahun pertama kalender Hijriah ini ketika hijrahnya Nabi. Karena Sayyidina Umar mengatakan al-hijrah farraqat bainal haq wal batil. Hijrah ini memisah antara yang benar dengan yang salah. Akhlak jauh berubah ketika hijrah Nabi. Keadaan jauh lebih damai ketika Nabi hijrah. Islam jauh lebih besar ketika Nabi hijrah. Apalagi beribadah nyaman antara Nabi sebelum hijrah dengan sesudah hijrah. Nah, lalu keputusan disepakati tahun pertama kalender Hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi. Dari hijrahnya Nabi Muhammad. Tadi Nabi hijrah hari Kamis kalau dari Mekah 3 malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin berangkat lagi kalau 3 malam di Gua Hira. Nah, malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lupa aku sampai berapa hari sampainya ke Madinah itu. Nah, gitu. Nah, jadi hijrahnya Nabi Muhammad inilah itu tahun pertama. Nah, jadi kalau masalah Muharramnya itu masih musyawarah juga. Muharramnya itu dari Dzulhijjah ke Muharram itu hasil musyawarahnya Sayyidina Umar juga. Seperti itu, menentukan 1 Muharram tadi. Maka disepakatilah kalender umat Islam itu dihitung sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad. Jadi kalau 1445 ya segitu sudah lawasnya Nabi sampai sekarang ya. Masa hijrahnya Nabi sampai sekarang 1446. Besok kan gitu tuh. Mudah-mudahan panjang umur ya. Mudah-mudahan panjang umur. Kenapa ulama menganjurkan untuk zikir, doa setiap akhir tahun dan awal tahun? Karena Nabi itu memperhatikan awakhir. Awakhir itu awal akhir. Itu Nabi sangat memperhatikan. Orang mau tidur itu awal namanya. Kalau diperhatikan bujur bunyi Nabi, ini zikir mau tidur. Ini wiridnya, ini amaliyahnya, jangan tidur dulu, bacaan dulu. Itu artinya Nabi memperhatikan awal. Ya, memperhatikan awal. Orang mau makan, jangan langsung makan, bacaan. Baca bismillah, ada baca doa makan. Selesai makan, akhir namanya, ada bacaannya lagi. Bangun tidur, akhir daripada tidur, ada bacaannya lagi. Jadi perlu kita ketahui
Semuanya ada awal ada akhir. Majelis nih ada awalnya, kalau tadi kita awalnya 8:30. Ntar lagi akhir Om, ntar lagi akhir. Jadi dimulai dengan kebaikan, ditutup lagi dengan kebaikan. Doa. Jadi dimulai dengan doa, ditutup dengan doa. Itu perhatian dari Nabi kita SAW yang mengajari. Nah, kenapa kita berdoa di akhir tahun, berdoa di awal tahun? Ikut perhatian Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tahun yang lalu diampuni dosa dan tahun yang akan datang penuh dengan kebaikan. Itu harapan kita tadi itu. Nah, gitu. Lalu ulama menyusunkan wirid istighfar, doa dibaca di akhir tahun. Besok baca. Kalau bisa ditutup dengan kebaikan akhir tahun. Apa yuk caranya? Asar berjamaah. Berjamaah asar tuh mendapat ke masjid. Punya pas masuk siang tidak bisa apa-apa ya, ala kuliah seadanya lah gitu. Nah, bacanya antara asar dengan maghrib itu baca doa akhir tahun. Baca doa akhir tahun. Di situ doanya lengkap kok. Kalau kalian punya indaknya Gurus Kumpul, di situ ada. Kalau yang tergabung di majelis sholawat nanti kita kirim doanya di situ. Ya. Baca doa akhir tahun. Terus awal tahunnya itu dibaca habis maghrib. Mudah-mudahan tahun akan datang tuh bagus kita. Bagus rezekinya, bagus manfaatnya, bagus bagus kehidupan kita. Itu di tahun-tahun akan datang, mudah-mudahan seperti itu. Di berdoa bujur-bujur. Syaitan ini setiap awal itu setiap awal tuh syaitan tuh bunyi Nabi, syaitan tuh mengucap ikhtim bisyarrin. Lalu bunyi malaikat ikhtim bi khair. Ini malaikat, antara malaikat dengan syaitan itu tolak belakang. Bunyi malaikat, sudahi kegiatanmu dengan kebaikan. Bunyi syaitan, jangan. Tutup dengan keburukan. Makanya Gurus Kumpul itu yuk kita lihat ilmunya kayak apa. Bahar, lautan amaliyah beliau luar biasa. Tapi berdoa tidak pernah ketinggalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Itu penutup daripada umur. Selain Allah Ta'ala, semua makhluk itu ada awal ada akhir. Ini Allah Ta'ala yang tidak ada awal tuh. La awalah wala akhirah. Tidak ada awal. Kidam bakok kan. Kidam kan ada awal. Bakok tidak ada akhir. Nah, selain itu semuanya ada awal ada akhir. Satu hari ada awalnya ada akhirnya. Satu minggu ada awalnya ada akhirnya. Satu tahun ada awal ada akhirnya. Nah, lahir kita tuh awal, mati kita itu akhir namanya. Jadi usahakan awal yang bagus, akhir yang bagus. Kayak orang mancing aja, mancing sekali melabuh pertama tuh langsung menghantam, udah galah. Berarti ini awal yang baik nih sudah. Itu harapan kan gitu tuh. Kalau awalnya baik, itu sisanya semangat. Walaupun tidak dapat kerusuhan, tapi mental sudah bagus. Kayak itu tuh. Kita mancing ini tahunnya mancing aja begini Guru Mehmet. Mancing ke laut. Saya, Habib Gosim, Bang Fahri. 3. Set gugur pancingnya Bang Fahri. Baru gugur langsung mantep kakap. Itu awal yang bagus kan, lentur gandar. Sekali naik kakap merah. Ini kan awal yang bagus. Beliau semangat, kita pun ikut semangat. Padahal hampir setengah hari kita tuh tidak dapat berapa sih? Setengah harian. Padahal waktu turun pertama tuh langsung naik kakap itu mancingnya di Muara Bengalon tuh. Setengah harian tuh tidak dapat karena tapi tetap semangat. Kenapa? Karena di awal dengan yang bagus itu atau juga awal tidak dapat, tengah tidak dapat, tapi di akhir langsung jackpot. Mantap enggak? Jadi awal dengan akhir itu penting. Awal dengan akhir itu penting. Orang adu penalti itu yang pertama dengan terakhir itu dipasang yang jago-jagonya menendang itu. Kalau yang pertama itu kena tangkap kiper, habis yang tengahnya down. Itu orang nonton musim bola itu pulang caranya itu nonton aja bola, cuma subuh jangan ketinggalan. Larut pulang kayak saya kita nih. Boleh nggak nonton bola? Bukan masalah boleh nggak bolehnya. Perhatikan subuhnya tadi itu begadang semalaman, subuh hilang. Ke mana? Ke orangnya pulang. Itu. Jangan nonton bola, minum kopi gitu haram namun bakal subuh. Jauh. Minum biar sekarang kopi seteko Cagat mata tidak tidur.
B jam 4 hari tidur. Nah, gara-gara minum kopi tidak boleh itu dah tuh. Karena mudarat tadi itu. Tadi kemana kisahnya tadi? Awal akhir. Jadi awakhir itu penting. Apa aja usahakan awalnya bagus, akhirnya bagus. Termasuk hidup kita nih mudah-mudahan ditutup dengan yang baik. Ada kalau doa semalam yang kita bagi itu, Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Nah, itu. Lawas menjabat 8 tahun menjadi kades. Dari tahun ke-8 tangkap KPK. Nyaman lah ya. Nyamannya itu. Jadi mau husnul khotimah, apa aja husnul khotimah sudah. Tuh merayu minta kawin lagi tidak dapat. Nah, ujung-ujungnya pasti lah kayak kawin hak pian selesai merdeka kita. Ini husnul khotimah namanya itu. Ini masih berharap kita akhir yang bagus ini Om. Ini pertengahan kita nih, belum juga akhir belum. Coba tahu kan. Nah itu dia. Jadi besok kalau saya di Assalam ya, kita pengajian dulu. Salat maghrib baru baca doa sekalian pengajian. Jadi besok itu bagus sembahyang puasa supaya kesudahan yang bagus tadi itu. Namanya Yaumus Sud atau Aswad, hari hitam. Jadi ditutup dengan puasa. Mendapatlah bakal mah kambuh dosa saja. Asam urat gara-gara puasa. Itu tadi ya. Kalau sama-sama saya sholatnya di Assalam. Sholat Assalam, maghrib, habis maghrib, waktu pengajian kita baca doa di situ. Tapi bubuhan imam-imam jangan habis ngumpul di Assalam, masing-masing ditungguin sholatnya juga kan. Ini kosong, baca doa di tempat pian masing-masing. Itu saja, mudah-mudahan manfaat, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa bini kita, dosa anak kita, dosa jiran kita, dosa tetangga kita, dosa seluruh orang Bengalon, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bertambah banyak tahun depan, mudah-mudahan banyak yang berangkat haji. Amin. Terutama ulun dengan bini, mudah-mudahan bisa berangkat haji juga. Amin. Mudah-mudahan husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.